wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang alat praktikum yang ada di laboratorium mikrobiologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat yang ada di laboratorium mikrobiologi. Ini merupakan alat indikator pH yang dimana alat ini digunakan untuk menentukan larutan pada suatu sediaan itu dalam keadaan basah atau asam ataupun netral. Cara penggunaannya, ambil indikator pH. Pada salah satu contohnya, saya akan memakai larutan Aquades, di mana indikator pH ini dicelupkan ke dalam larutan tersebut, ditunggu beberapa menit sampai warnanya berubah. Kemudian ambil indikator pH-nya, temukan cara menentukan asam atau basahnya larutan, maka disocokkan dengan warna yang ada pada tempat indikator pH. Kemudian dicocokkan pada warna yang ada di tabel. Warna tersebut mengandung pH 7, di mana larutan tersebut mengandung senyawa netral. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat tersebut. Alat ini namanya pincet yang dapat digunakan untuk menjepit atau memindah suatu mikroba dari tempat lain ke tempat yang baru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan corok kaca. Corok kaca ini digunakan untuk membantu memindahkan cairan ke wadah yang lebih kecil. Selanjutnya labu ukur. Labu ukur ini memiliki beberapa macam skala volume dan digunakan untuk mengecerkan sampel larutan menjadi volume tertentu dengan konsentrasi yang telah ditentukan. Selanjutnya gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur volume cairan dan juga memiliki beberapa macam skala volume. Dan sebaiknya pada penggunaan gelas ukur ini berdasarkan batas meniskus bawah cekungan larutan. Perkenalkan, nama saya Andandria Wulan. Di sini saya akan mempresentasikan alat-alat yang ada di laboratorium mikrobiologi. Yang pertama, ini namanya cawan porselen yang digunakan untuk menimbang bahan atau mengambil sediaan semi-solid. Yang ini namanya beker glass. Di dalam mikrobiologi digunakan untuk preparasi bahan-bahan dan menampung Aquades. Yang ini namanya labu Erlenmeyer, digunakan untuk menampung larutan dan untuk menghomogenkan bahan-bahan. Saya akan memperkenalkan sebuah alat yang digunakan untuk lab. Yang pertama ada pipet ukur dan pushball. Nah, dua alat ini adalah sepasang. Jadi fungsi dari pipet ukur ini untuk mengukur atau mengambil cairan yang dibutuhkan sesuai ukuran yang kita mau. Nah, caranya sangat gampang. Nah, di dalam pushball ini ada tombol-tombol yang fungsinya berbeda. Ada tombol A, S sama E. Untuk tombol S ini digunakan untuk menyedot dan E untuk mengeluarkan. Nah, langsung saya praktekkan. Nah, sebelum untuk mengambil cairan, usahakan melepaskan pushballnya. Setelah itu, ambil cairannya dengan tekan tombol S. Ambil sesuai ukuran yang kita mau. Kalau sudah, silahkan pindahkan cairan ke tempat yang dibutuhkan. Nah, fungsi dari kedua alat ini sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan sebuah alat namanya mikropipet. Alatnya seperti ini. Nah, mikropipet digunakan untuk mengambil atau memindahkan suatu cairan yang tidak bisa diukur. Contohnya biasanya berukuran kecil, kurang dari 1000 mikroliter.
Nah, dari alat mikropipet ini ada pengaturannya. Sebelum kita menggunakannya, pertama silahkan cek tab knob. Pastikan tab knob lancar. Kemudian ambil tip. Nah, ini namanya tip. Ini tidak boleh disentuh oleh tangan. Jadi kita ambilnya langsung kayak gini contohnya. Nah, kemudian kita bisa mengukur cairan yang kita perlukan. Caranya dengan memutar tuas yang ada di bagian ini. Nah, kita ambil dengan ukuran sesuai selera kita. Setelah itu, ambillah cairan dengan cara menekan tab knob dan masukkan 3-4 cm ke dalam air atau larutan yang diambil. Setelah itu, pindahkan larutan tersebut di tempat yang diperlukan. Setelah itu, putar mikropipet dan letakkan dengan cara menekan tuas untuk melepaskan tip. Ada LAF atau laminar airflow. Laminar airflow digunakan untuk mensterilkan atau meminimalisir alat-alat laboratorium dari mikroba atau kontaminasi yang terbawa lewat udara. Di sini ada jarum OC. Jarum OC ada 2. Kegunaannya sama, yaitu untuk memindahkan kultur dari satu media ke media yang lain. Di sini juga ada cawan Petri. Cawan Petri untuk alat pembuatan kultur media. Yang selanjutnya ada lampu spertus, alat untuk pembakaran mikrobakteri. Tahap pertama penggunaan LAF. Yang pertama, nyalakan lampu spertus. Yang kedua, bakar jarum OC sampai membara. Setelah itu tunggu sampai dingin. Lalu ambil bakteri dan masukkan ke cawan Petri. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroskop. Fungsinya yaitu alat bantu untuk melihat objek yang sangat kecil sehingga objek dapat dilihat lebih besar dan jelas. Kita di sini ada namanya lensa okuler. Kita dapat mengganti lensa okulernya. Pastikan sudah terhubung dengan stop kontak. Kemudian kita menghidupkan tombol powernya. Setelah itu kita dapat mengatur cahaya mikroskop. Kemudian kita dapat meletakkan objek pada meja objek. Setelah itu kita dapat memutar lensa okuler dengan ukuran yang kita inginkan. Dan di sini untuk mengatur ukuran makrometer dan mikrometer. Di sini yang berukuran makrometer dan ini adalah mikrometer. Kemudian ini untuk mengatur letak preparat, Kemudian di sini ada alat fokus untuk mengarahkan ke depan dan ini ke samping. Setelah objek kita temukan, maka cara untuk mematikannya yaitu melepaskan dulu objek. Pastikan lensa okuler berada pada tempat yang ukuran paling kecil. Setelah itu redupkan cahaya, kemudian matikan tombol on off-nya. Pastikan colok kabelnya terputus dari stop kontak.
Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang ada di laboratorium. Untuk yang alat ini namanya inkubator. Fungsinya untuk menginkubasi atau menelan mikroba pada suhu yang terkontrol. Untuk mengoperasikan alat ini, yang pertama yaitu mencolokkan ke stop kontak. Yang kedua yaitu menekan tombol power yang berwarna hijau. Selanjutnya yaitu untuk mengeset suhu, pertama ditekan tombol set. Terus selanjutnya untuk menambah suhu ditekan tombol arah atas, untuk mengurangi suhu untuk menekan tombol arah bawah. Untuk mengganti angka yaitu ada tombol arah kiri. Yaitu ini ada alarm lag, fungsinya untuk mengatur waktu kalau alat ini ditinggal. Nanti jika sudah diatur, alat ini mati dengan sendirinya. Untuk selanjutnya yaitu alat ini dibuka, terus mikrobanya ini dimasukkan ke dalam alat inkubator ini, bisa di atas bisa di bawah. Ini saya taruh ke atas, lalu ditutup dan ditunggu beberapa menit atau jam yang telah diatur di alat lag ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hot plate stirrer. Pertama, nyalakan terlebih dahulu, pastikan sudah tersambung dengan stop kontak. Setelah itu, nyalakan tombol on. Setelah itu, atur panas dari hot plate stirrer. Hot plate stirrer sendiri ini digunakan untuk memanaskan suatu larutan dengan cara ditaruh di atasnya, ditaruh wadah di atasnya. Setelah itu, di sini ditaruh termometer untuk mengatur suhu dari suatu larutan tersebut. Setelah suhu dari larutan tersebut diatur dan sudah memenuhi apa yang dibutuhkan, setelah itu diturunkan kembali, panasnya dimatikan. Setelah itu tombol on off-nya dimatikan. Setelah dimatikan semua, cabut dari stop kontak. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.